Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tugas agenda 3 ini kami akan bahas tentang digitalisasi layanan pemerintahan. Perlu diketahui bahwa upaya digitalisasi layanan pemerintahan sejatinya sudah dimulai sejak tahun 2001 yang lalu. Untuk apa pelayanan berbasis digital ini diperlukan? Berdasarkan Inpres tersebut menyatakan 5 tujuannya. Kita ketahui bahwa digitalisasi layanan muaranya kepada pelayanan publik yang terbuka, cepat, adaptif, inovatif, sesuai dengan undang-undang tentang pelayanan publik. Bahwa keberadaan proses digitalisasi layanan selalu berbanding lurus dengan infrastruktur teknologi informasi dalam mewujudkan e-government yang baik. Ditargetkan pada tahun 2025 seluruh daerah sudah bisa terkoneksi dengan internet. Presiden Joko Widodo di awal tahun 2024 menginstruksikan untuk keterpaduan layanan digital. Maka diluncurkanlah salah satu platform sebagai langkah awal untuk mewujudkan layanan digital yang terpadu, yaitu INA Digital. Seperti apa kondisi saat ini terkait layanan, lalu seperti apa keadaan yang diharap oleh warga, akan dibahas oleh teman-teman di video berikutnya. Pemerintah telah menerapkan e-government atau digitalisasi proses layanan publik, namun implementasinya banyak memerlukan penyempurnaan. Hal ini melibatkan penggabungan inovasi secara metodis ke dalam TIK. Masih rendahnya integrasi data, rendahnya kompetensi aparatur, dan lain-lain menjadi kendala dalam penerapan e-government, sehingga diperlukan strategi untuk mengembangkan digitalisasi. Sayangnya, masih ada perbedaan yang terus berlanjut dalam penggunaan layanan digital pemerintah di berbagai kelompok populasi. Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa realitas digitalisasi layanan publik masih terdapat kesalahpahaman dan perspektif yang perlu diklarifikasi. Secara umum, digitalisasi layanan publik di Indonesia masih dalam tahap awal dan tahap peningkatan. Hanya sebagian kecil yang telah menerapkan pengaturan interaktif. Hingga berdasarkan indeks pengembangan e-government, Indonesia tertinggal di antara negara-negara di ASEAN. Loh, Pak, kok masih di rumah sih? Nggak jadi ngurus surat di dinas? Wah, lah iya. Males papa ke dinas. Ternyata sekarang semua dinas sudah digitalisasi layanan. Jadi sekarang semua serba online. Kita ngurus online sudah jadi. Oh iya, yuk sini. Contohnya salah satu ini. Nah, ini saya sudah saya buka ya. Contoh dari suatu dinas. Di sini saya mau ngurus kartu keluarga. Di mana di sini serba simpel dan gampang ya. Tinggal saya klik di sini pendaftaran. Nah, saya tinggal tulis di sini nama pemohon, nomor KK, nomor handphone, email, nama serba profile. Bahkan di sini ada keterangan kirim berkas ke rumah. Coba lihat, tanpa kita harus datang ke dinas. Nah, sebenarnya digitalisasi layanan pun harus seperti ini. Udah bukan? Setelah melihat pentingnya digitalisasi layanan dan kondisi saat ini, maka langkah-langkah digitalisasi layanan pemerintah yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Identifikasi area yang membutuhkan digitalisasi berdasarkan kebutuhan masyarakat dan efisiensi internal. Yang kedua adalah analisis perencanaan, mendorong integrasi data dan layanan pemerintah dengan satu data. Yang ketiga adalah evaluasi kebutuhan layanan, memilih teknologi dan platform yang sesuai dan mudah diakses oleh masyarakat seperti aplikasi mobile ataukah portal layanan online. Yang keempat adalah penanganan kebutuhan layanan, memastikan semua sistem sesuai peraturan termasuk regulasi tentang privasi data dan memberikan pelatihan ke SDM cara mengelola sistem digitalisasi layanan. Yang kelima adalah implementasi dan uji coba, menerapkan sistem secara bertahap dan melakukan uji coba sebelum diimplementasikan secara penuh. Dan terakhir, komunikasi dan sosialisasi, memastikan masyarakat mengetahui layanan digitalisasi pemerintah dan memberikan panduan tentang cara mengakses dan menggunakan layanan digital. Kali ini saya akan menjelaskan tentang layanan digitalisasi di perguruan tinggi. Adapun layanan digitalisasi pada perguruan tinggi merujuk pada integrasi teknologi digital dalam aspek operasional dan akademik. Layanan digitalisasi diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan. Layanan digital ini mencakup berbagai sektor dari administrasi, pembelajaran, riset hingga layanan mahasiswa. Layanan digital ini dapat diakses oleh dosen, staf, dan juga mahasiswa. Nah, adapun berbagai fungsi yang diterapkan dalam sistem digital, masing-masing memiliki website masing-masing. Yang pertama adalah sistem manajemen pembelajaran, yang kedua sistem informasi akademik, yang ketiga adalah e-library, keempat riset dan akademik unit, yang kelima adalah administrasi dan kepegawaian kampus. Masing-masing memiliki wadah kegiatannya. Namun, hal ini memiliki kendala karena memiliki password dan juga username masing-masing. Karena itu, diperlukannya peningkatan dalam transformasi digital, yaitu dengan menggunakan single sign-on. Single sign-on merupakan sistem autentikasi yang terpusat yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai aplikasi dengan menggunakan satu set kredensial, yaitu satu username dan password. Pengguna tidak perlu mengingat banyak akun untuk mengakses berbagai layanan digital kampus, sehingga dapat meningkatkan efisiensi layanan, mengoptimalkan keamanan, dan juga SSO menjadi landasan yang kuat untuk dapat melaksanakan transformasi digital, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Mungkin demikian penjelasan dari kelompok 3 terkait digitalisasi di pemerintahan dan di institusi, dan juga di perguruan tinggi. Sekian dan terima kasih.